Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga di mata kuliah Software Engineering atau Rekayasa Perangkat Lunak. Jika di materi pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua, saya sudah bahas tentang SDLC, di mana di materi pertemuan tersebut saya sudah bahas tentang pentingnya seorang analis sistem di proyek pembuatan sistem informasi. Selanjutnya saya bahas tentang apa itu SDLC, di mana SDLC tersebut terdiri dari 4 tahapan, mulai dari tahap planning, analisis, desain, dan implementasi. Selanjutnya ada beberapa metode atau metodologi untuk mengembangkan software. Ada beberapa metodologi yang nantinya bisa digunakan oleh developer untuk mengembangkan software. Kurang lebih yang kemarin saya bahas ada 5. Yang pertama ada metode waterfall, yang kedua ada metode paralel, selanjutnya yang ketiga ada metode spiral, yang keempat ada yang keempat ada metode RAD atau Rapid Application Development, terakhir ada yang namanya metode Scrum. Berikut kelemahan dan kelebihan dari metode-metode tersebut. Untuk materi pertemuan ketiga di sini, saya akan membahas tentang kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak di sini perlu dianalisis, perlu dibicarakan secara seksama, terutama oleh analis sistem yang nantinya akan terjun pertama kali ke user. Tujuannya untuk apa? Agar nanti proyek pembuatan sistem informasi, agar nanti output yang dihasilkan yaitu aplikasi yang nantinya akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dari si konsumen itu sendiri. Ini sebenarnya tujuan dari analisis kebutuhan perangkat lunak. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ketiga di sini. Yang pertama saya akan bahas tentang apa itu rekayasa kebutuhan. Selanjutnya nanti saya lanjut ke jenis-jenis kebutuhan. Ada beberapa jenis kebutuhan yang perlu difahami oleh developer dalam hal ini yang nantinya akan melakukan tahap ini, salah satunya adalah analisis sistem. Yang ketiga ada kegiatan pada rekayasa kebutuhan. Ada beberapa kegiatan yang nantinya perlu dilakukan pada rekayasa kebutuhan itu sendiri. Berikutnya nanti titik berat di pembahasan materi pertemuan ketiga di sini, salah satunya adalah kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Berikutnya nanti akan saya contohkan seperti apa pembuatan kebutuhan fungsional dan non fungsional, terutama untuk pembuatan sistem informasi. Oke, langsung saja saya akan bahas materi pertemuan pertama tentang rekayasa kebutuhan. Rekayasa kebutuhan itu apa? Rekayasa kebutuhan suatu sistem informasi atau kebutuhan sistem untuk suatu sistem adalah deskripsi tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem, berupa contohnya layanan yang diberikan dan kendala dalam operasinya. Ini konsep dari rekayasa kebutuhan. Kebutuhan ini mencerminkan kebutuhan pelanggan untuk sistem yang melayani tujuan tertentu, contohnya seperti mengontrol perangkat, menempatkan pesanan, atau nanti mencari informasi-informasi yang ada di sistem tersebut. Ini konsep dari rekayasa kebutuhan. Proses mencari tahu, selanjutnya menganalisis, selanjutnya setelah melakukan analisis nanti ada yang namanya tahap dokumentasi, serta memeriksa layanan dan kendala ini disebut dengan rekayasa kebutuhan. Jadi sekali lagi, tahapan yang dimulai dari contohnya tahap mencari informasi, selanjutnya nanti dia akan melakukan tahap analisis. Setelah muncul yang namanya tahap analisisnya sudah selesai, baru nanti dia akan melakukan dokumentasi, serta nanti dia akan memeriksa layanan dan kendala yang ada. Itulah yang disebut dengan rekayasa kebutuhan. Tahapannya kurang lebih seperti itu. Rekayasa kebutuhan harus disesuaikan dengan kebutuhan proses, selanjutnya ada proyek, selanjutnya produk, dan orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Ini beberapa konsep yang harus dipahami oleh seorang analis sistem, terutama untuk rekayasa kebutuhan. Jadi ada 4P yang nantinya akan melakukan yang ada di rekayasa kebutuhan, mulai dari contohnya prosesnya, selanjutnya proyeknya seperti apa, produk, dan orang-orang yang nantinya akan melakukan pekerjaan tersebut atau yang biasa disebut dengan people. Oke, ada beberapa jenis kebutuhan yang perlu difahami. Yang pertama, kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna itu apa? Pernyataan dalam bahasa alami ditambah diagram dari layanan apa yang diharapkan sistem untuk diberikan kepada pengguna sistem dan kendala di mana ia harus beroperasi. Ini konsep dari kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada yang namanya kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem itu merupakan deskripsi yang lebih rinci tentang fungsi, layanan, kendala operasional sistem perangkat lunak. Selanjutnya dokumen kebutuhan sistem kadang-kadang disebut dengan spesifikasi fungsional.
harus mendefinisikan secara tepat apa yang akan diimplementasikan. Ini mungkin menjadi bagian dari kontrak antara pembeli sistem dan pengembang dari perangkat lunak itu sendiri. Oke, biasanya yang nantinya akan banyak didokumentasikan biasanya salah satunya terkait dengan kebutuhan sistem nantinya. Yang nantinya ada yang namanya dokumen kebutuhan sistem atau yang biasa disebut dengan spesifikasi fungsional. Oke, ada beberapa kegiatan pada rekayasa kebutuhan. Yang pertama ada pengenalan permasalahan atau nama lainnya disebut dengan inception. Yang kedua pengenalan lanjutan atau yang biasa disebut dengan elicitation. Selanjutnya yang ketiga ada elaborasi. Keempat ada yang namanya negosiasi. Kelima spesifikasi. Keenam ada validasi. Ketujuh ada yang namanya manajemen kebutuhan atau yang biasa disebut dengan requirement management. Ini kurang lebih ada beberapa kegiatan pada rekayasa kebutuhan. Oke, saya akan bahas satu-satu mulai dari pengenalan permasalahan. Tahapan apa yang harus dilakukan oleh developer di tahap ini? Proyek perangkat lunak dimulai ketika kebutuhan bisnis atau pasar atau layanan baru telah teridentifikasi atau nanti ditemukan. Jadi kalau memang sistemnya sudah ada, selanjutnya pengen dikembangkan lagi, tentunya kebutuhan bisnis atau layanan baru nanti harus diidentifikasi atau apa yang kurang dari sistem tersebut. Oke, menetapkan pemahaman dasar tentang masalah, siapa yang menginginkan solusi, sifat solusinya seperti apa, serta keefektifan komunikasi dan kolaborasi antara stakeholder dengan tim proyek perangkat lunak itu sendiri. Yang kedua, pengenalan lanjutan atau yang biasa disebut dengan elicitation. Maksudnya apa? Bagian penting dari elisitasi adalah menetapkan tujuan bisnis. Masalah yang sering dijumpai contohnya ada lingkup permasalahan tentang batasan sistem tidak jelas atau rincian teknis yang membingungkan contohnya. Jadi perlu dijelaskan lebih dahulu tentang batasan atau yang biasa disebut dengan boundary sistem. Selanjutnya permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman yang ada. Selanjutnya permasalahan yang berkaitan dengan kestabilan. Oke, selanjutnya ada kegiatan pada tahap ini yang nantinya bisa dilakukan, contohnya kebutuhan penemuan. Maksudnya apa? Proses pengumpulan informasi tentang sistem yang diperlukan dan sistem yang ada. Filterisasi pengguna dan kebutuhan sistem. Sumber informasi selama tahap penemuan kebutuhan termasuk contohnya nanti ada dokumentasi, selanjutnya ada stakeholder dan spesifikasi sistem. Oke, ini di tahap ini ada yang namanya spesifikasi sistem nantinya. Oke, yang kedua klasifikasi kebutuhan dan organisasi. Kegiatan ini nanti akan mengumpulkan kebutuhan yang tidak terstruktur dan kebutuhan kelompok yang bersifat koheren. Ini klasifikasi kebutuhan dan organisasi. Cara pengelompokan kebutuhan menggunakan contohnya model arsitektur sistem untuk mendefinisikan subsistem dan untuk menghubungkan kebutuhan dengan masing-masing subsistem yang ada. Yang ketiga, ada kebutuhan prioritas dan negosiasi. Ini untuk yang pengenalan. Kegiatan ini berkaitan dengan fokusnya nanti memprioritaskan kebutuhan dan menemukan cara penyelesaian konflik melalui negosiasi. Kira-kira nanti kalau seumpamanya ada mispersepsi yang ada, nanti seperti apa cara penyelesaian dari permasalahan-permasalahan tersebut terkait dengan pengenalan dari sistem yang nantinya akan dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya elaborasi. Elaborasi dilakukan dengan cara membuat dan menyempurnakan skenario pengguna yang menggambarkan bagaimana pengguna akhir dan contohnya nanti ada aktor lainnya akan berinteraksi dengan sistem. Jadi yang perlu dipahami adalah aktor atau pengguna dari sistem itu siapa aja. Ini untuk yang tahap elaborasi. Tujuannya untuk apa? Nanti kalian bisa melakukan yang namanya nanti untuk pengembangan sistem ada yang namanya manajemen user. Jadi si aktor yang pertama nanti dia bisa ngapain aja, aktor kedua bisa ngapain aja dan seterusnya. Yang keempat ada yang namanya negosiasi. Konflik yang terjadi antara pelanggan, pengguna dan stakeholder harus didamaikan dengan pendekatan yang bersifat interaktif untuk menentukan skala prioritas kebutuhan, selanjutnya menilai biaya-biaya dan risiko masing-masing. Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang ada, contohnya nanti kalaupun contohnya ada di tengah jalan di tahap analisis, contohnya perlu dilakukan yang namanya negosiasi contohnya antara pelanggan atau contohnya pengguna dan stakeholder yang nantinya terkait dengan proyek tersebut. Yang kelima ada yang namanya spesifikasi. Spesifikasi di sini, spesifikasi kebutuhan adalah proses menuliskan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem ke dalam dokumen kebutuhan. Oke, spesifikasi nanti dapat berupa contohnya dokumen tertulis, ada yang namanya model grafis,
model matematika formal, kumpulan skenario penggunaan sistem atau perangkat lunak, berikutnya ada yang namanya prototype, atau kombinasi dari semuanya. Kebutuhan pengguna menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ini yang nantinya akan saya titik beratkan di materi pertemuan ini. Sekali lagi, kebutuhan pengguna di sini nanti menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Sehingga dapat dimengerti oleh pengguna sistem perilaku internal dari eksternal dari sistem yang tidak memiliki pengetahuan teknis. Dokumen kebutuhan tidak boleh menyertakan rincian arsitektur atau desain sistem. Oke, untuk yang spesifikasi di sini mulai dari contohnya spesifikasi biaya, bahasa alami telah digunakan untuk menulis kebutuhan perangkat lunak sejak awal rekayasa perangkat lunak yang bersifat contohnya ekspresif, intuitif, dan universal. Panduan sederhana contohnya buat format standar dan pastikan bahwa semua definisi kebutuhan mematuhi format tersebut. Yang kedua, gunakan bahasa cara konsisten. Ya, tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baku ya. Selanjutnya gunakan penjelas teks, tebal, apakah miring, atau warna, untuk memilih bagian-bagian penting dari kebutuhan tersebut. Kalau memang nanti kebutuhan tersebut lumayan agak penting, contohnya nanti bisa ditebal atau contohnya warnanya contohnya di bold ataupun yang lain-lainnya. Atau contohnya nanti warnanya diberikan warna merah dan yang lain-lainnya. Jangan berasumsi bahwa pembaca memahami bahasa RPL. Hindari penggunaan jargon atau contohnya singkatan dan akronim. Ini yang sedemikian rupa atau seefektif mungkin nanti dihindari bahasa-bahasa yang kurang dipahami, dalam artian bahasa yang tidak baku. Oke, sebisa mungkin harus mencoba mengaitkan alasan dengan setiap kebutuhan pengguna. Yang kedua, spesifikasi struktur. Maksudnya bahasa alami terstruktur adalah cara penulisan kebutuhan sistem, di mana kebebasan dalam penulisan terbatas dan semua kebutuhan ditulis dengan cara standar. Untuk menentukan kebutuhan fungsional, informasi berikut harus disertakan. Contoh, deskripsi fungsi atau entitas yang ditentukan. Yang kedua, penjelasan tentang input dan dari mana asalnya. Penjelasan tentang output dan kemana tujuannya. Selanjutnya, informasi yang diperlukan untuk perhitungan atau entitas lain dalam sistem yang digunakan. Kelima, penjelasan tentang tindakan yang harus diambil. Keenam, penjelasan tentang efek samping dari operasi. Kalau memang ada, nanti tinggal dijabarkan. Yang berikutnya, yang keenam ada yang namanya validasi atau validation. Validasi itu apa? Validasi kebutuhan merupakan proses pengecekan kebutuhan yang benar-benar menentukan sistem yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi perlu divalidasi terutama oleh pelanggan. Tujuannya untuk apa? Agar nanti produk yang dihasilkan dalam hal ini adalah software sesuai dengan kebutuhan dari si pelanggan itu sendiri. Validasi melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa yang pertama semua kebutuhan perangkat lunak telah dinyatakan dengan jelas. Yang kedua, inkonsistensi, kelalaian, dan kesalahan telah terdeteksi dan diperbaiki. Tadi kan ada yang namanya contohnya sebelumnya contohnya ada yang namanya koreksi, tentunya inkonsistensi atau kelalaian atau kesalahan telah terdeteksi dan diperbaiki. Produk kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk proyek, proses, proyek, dan produk. Oke, hal-hal yang diperlukan pemeriksaan, contohnya pemeriksaan validitas. Suatu sistem diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu dan dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi tambahan. Selanjutnya pemeriksaan konsistensi. Maksudnya kebutuhan dalam dokumen tidak boleh bertentangan. Artinya tidak ada batasan yang bertentangan atau deskripsi yang berbeda dari fungsi yang sama. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, kebutuhan yang mendefinisikan semua fungsi dan batasan yang dimaksudkan oleh pengguna sistem. Selanjutnya hal-hal yang perlu pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan realisme. Dengan menggunakan pengetahuan tentang teknologi yang ada, kebutuhan harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka benar-benar nanti dapat diimplementasikan. Selanjutnya ada verifiability. Kebutuhan sistem harus selalu ditulis sehingga dapat diverifikasi. Artinya apa? Menulis serangkaian tes yang dapat menunjukkan bahwa sistem yang dikirimkan memenuhi setiap kebutuhan yang ditentukan. Yang terakhir, manajemen kebutuhan. Manajemen kebutuhan ini terkait dengan serangkaian kegiatan yang membantu tim proyek untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan melacak kebutuhan-kebutuhan dan melacak perubahan terhadap kebutuhan saat proyek itu berlangsung. Ada beberapa alasan mengapa perubahan tidak dapat dihindari. Yang pertama, lingkungan bisnis dan teknis sistem selalu berubah setelah diinstalasi. Yang kedua, pengguna sistem bukan orang yang sama. Tadinya si A, selanjutnya bisa jadi nanti si B. Sistem besar biasanya memiliki komunitas pengguna yang beragam pula nanti. Oke.
Selanjutnya untuk manajemen kebutuhan di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kebutuhan perencanaan manajemen. Tahap perencanaan menetapkan tingkat detail manajemen kebutuhan yang diperlukan. Contohnya dengan memutuskan yang pertama identifikasi kebutuhan. Setiap kebutuhan harus diidentifikasi secara unik sehingga nanti dapat direferensikan dengan kebutuhan lain dan digunakan dalam pelacakan. Yang kedua proses manajemen perubahan adalah serangkaian kegiatan yang menilai dampak dan biaya perubahan. Pasti yang namanya perubahan butuh yang namanya biaya, pasti memiliki yang namanya dampak dan biaya perubahan. Selanjutnya kebijakan pelacakan menentukan hubungan antara setiap kebutuhan dengan desain sistem dan pemeliharaan catatan. Berikutnya dukungan alat. Kebutuhan manajemen melibatkan pemrosesan sejumlah besar informasi tentang kebutuhan. Alat yang dapat digunakan berkisar dari sistem manajemen kebutuhan khusus untuk contohnya Excel dan sistem basis data sederhana contohnya. Yang kedua ada kebutuhan manajemen perubahan. Kebutuhan manajemen perubahan harus diterapkan untuk semua perubahan yang diajukan pada kebutuhan sistem. Setelah dokumentasi kebutuhan nanti disetujui. Ada 3 tahap utama untuk proses manajemen perubahan. Yang pertama analisa masalah dan spesifikasi perubahan. Yang kedua analisis dan biaya perubahan. Yang ketiga perubahan implementasi. Oke, ini kurang lebih 3 alasan, 3 tahapan utama untuk proses manajemen perubahan, mulai dari contohnya analisis masalah, selanjutnya analisis dan biaya perubahan implementasi. Berikutnya kebutuhan fungsional dan non fungsional. Ini yang nantinya akan saya titik beratkan di materi pertemuan ini. Maksudnya apa? Kebutuhan fungsional itu apa? Layanan yang harus disediakan sistem. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam suatu situasi tertentu. Kayak kebutuhan non fungsional itu apa? Batasan pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem. Berarti kalau yang fungsional layanan yang harus disediakan sistem. Kalau yang non fungsional batasan pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem. Berarti yang fungsional berarti bisa dibilang wajib ya. Wajib harus ada. Kalau yang non fungsional biasanya yang nantinya akan ditawarkan. Termasuk contohnya kendala waktu, kendala pada proses pengembangan, kendala yang dikenakan oleh standar, dan seterusnya. Yang pertama kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem atau yang harus disediakan oleh sistem. Kebutuhan ini tergantung pada jenis perangkat lunak yang dikembangkan. Selanjutnya tergantung juga nanti dari pengguna dan pendekatan umum yang diambil oleh organisasi saat menulis kebutuhan. Kebutuhan pengguna nanti dijelaskan secara abstrak yang dapat dipahami oleh pengguna sistem, terutama untuk kebutuhan sistem yang lebih spesifik, menggambarkan fungsi-fungsi sistem, input dan output, dan pengecualian secara rinci. Biasanya nanti pada waktu kalian akan mengembangkan yang namanya proyek sistem informasi, selanjutnya nanti tinggal kalian gambarkan, contohnya kebutuhan fungsional, kadang-kadang digambarkan menggunakan kata-kata dalam bentuk paragraf, bisa dibuat seperti itu. Contoh kebutuhan fungsional untuk sistem informasi tentang pasien, contohnya ini nih, user harus dapat mencari daftar janji untuk semua poliklinik sesuai dengan jadwal praktek dokter setiap hari untuk setiap poliklinik mencatat daftar pasien yang telah melakukan pendaftaran hari itu. Setiap petugas yang menggunakan sistem harus diidentifikasi secara unik dengan nomor karyawan 8 digit miliknya, contohnya berarti sudah ditetapkan di sini. Selanjutnya ada yang namanya kebutuhan non-fungsional. Maksudnya kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang tidak secara langsung terkait dengan layanan spesifik yang disampaikan oleh sistem kepada penggunanya. Berhubungan dengan sifat sistem yang muncul seperti contohnya keandalan, waktu respon, dan yang lain-lainnya. Dapat contohnya berupa kendala pada implementasi sistem seperti kemampuan perangkat input dan output, representasi data yang digunakan, dan antarmuka dengan sistem lainnya. Kebutuhan non-fungsional muncul melalui kebutuhan pengguna, karena keterbatasan anggaran, kebijakan organisasi, kebutuhan contohnya interoperabilitas dengan software atau hardware, atau faktor eksternal seperti contohnya peraturan keselamatan atau undang-undang privasi. Oke, implementasi kebutuhan ini dapat disebarluaskan di seluruh sistem dengan alasan kebutuhan non-fungsional dapat mempengaruhi keseluruhan sektor sistem daripada komponen individu. Misalkan, untuk memastikan bahwa terpenuhinya kebutuhan kinerja, harus mengatur sistem untuk meminimalkan komunikasi antar komponen. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional tunggal. Seperti kebutuhan keamanan dapat menghasilkan sejumlah kebutuhan fungsional terkait dengan yang menentukan layanan sistem yang baru yang diperlukan. Ada beberapa karakteristik kebutuhan non-fungsional, contohnya seperti kebutuhan produk. Kebutuhan ini menentukan atau membatasi perilaku perangkat lunak.
Contohnya kebutuhan kinerja tentang seberapa cepat sistem harus dijalankan dan berapa banyak memori yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya ada kebutuhan keandalan yang menetapkan tingkat kegagalan yang nantinya bisa diterima. Kebutuhan keamanan. Contoh, selanjutnya kebutuhan kegunaan dan yang lain-lainnya. Berikutnya kebutuhan organisasi. Adalah kebutuhan sistem yang luas yang berasal dari kebijakan dan prosedur di organisasi pelanggan dan pengembang. Contoh kebutuhan operasional yang menentukan bagaimana nanti sistem akan digunakan, kebutuhan proses pengembangan yang menentukan bahasa pemrograman, lingkup pengembangan, dan atau proses standar yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya kebutuhan lingkungan yang menentukan lingkungan operasi sistem. Selanjutnya ada yang terakhir, kebutuhan berikutnya ada kebutuhan eksternal. Mencakup semua kebutuhan yang berasal dari faktor eksternal ke sistem dan proses pengembangannya. Kebutuhan peraturan yang mengatur apa yang harus dilakukan untuk sistem yang akan disetujui untuk digunakan oleh regulator. Contohnya seperti bank sentral contohnya. Kebutuhan legislatif yang memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan peraturan. Selanjutnya kebutuhan etis yang memastikan bahwa sistem akan diterima oleh pengguna dan masyarakat umum. Ini contoh untuk yang karakteristik dari kebutuhan non-fungsional, khususnya yang ketiga, kebutuhan eksternal. Nanti contohnya untuk yang kebutuhan fungsional dan non-fungsional, contohnya nanti kita bisa buat yang namanya requirement seperti yang ada di depan ini contohnya. Contohnya sejarah revisinya, pendahuluan, nanti kegunaannya apa, konversi dalam dokumen, pembaca yang dituju, lingkup proyek, rujukan-rujukan. Selanjutnya yang kedua ada deskripsi keseluruhan. Berikutnya di sini ada yang namanya fitur-fitur sistem, kebutuhan-kebutuhan antarmuka, eksternal, dan kebutuhan-kebutuhan non-fungsional lainnya. Contohnya untuk yang kebutuhan antarmuka eksternal atau kebutuhan fungsional ya, antarmuka pengguna seperti apa, antarmuka perangkat kerasnya, antarmuka perangkat lunak, komunikasi, dan yang lain-lainnya. Contoh lain yang untuk yang non-fungsional, contohnya lebih ke kinerja, keamanan, dan kualitas dari perangkat lunak. Oke, contoh sistem informasi perpustakaan, kebutuhan non-fungsional dan non-fungsional dari sistem informasi perpustakaan. Kebutuhan fungsional dari sistem tersebut, contohnya sistem nanti dapat melakukan input pendataan buku contohnya. Ini kebutuhan fungsional yang wajib ada. Kedua, sistem dapat melakukan input pendataan anggota. Kan memang harus ada. Sistem dapat melakukan transaksi peminjaman, sistem dapat melakukan transaksi pengembalian. Selanjutnya, sistem menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna membaca artikel atau dokumen dalam perpustakaan. Selanjutnya nanti setelah pengembalian nanti akan ngecek apakah telat atau enggak. Selanjutnya, sistem dapat menghitung denda apabila peminjaman terlambat mengembalikan buku. Sistem dapat menampilkan laporan bulanan peminjam dan pengembalian buku. Ini contohnya kebutuhan fungsional yang memang harus ada. Selanjutnya kebutuhan non fungsionalnya seperti apa gitu. Sistem nanti dapat dijalankan oleh beberapa software web browser, antara lain contohnya bisa menggunakan Internet Explorer, Google Chrome, atau Mozilla Firefox. Proses dari pengguna membuka sebuah artikel atau dokumen untuk dibaca sampai sistem mengeluarkan atau menampilkan artikel tersebut berlangsung tidak lebih dari contohnya 10 detik. Sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindung dari akses yang tidak berwenang. Selanjutnya besarnya program dari sistem maksimal contohnya 100 Mbps contohnya. Selanjutnya sistem memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami. Ini contohnya untuk yang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional dari sistem informasi perpustakaan. Sebenarnya kalian pun nanti bisa membuat yang namanya kebutuhan fungsional atau kebutuhan non fungsional contohnya. Ini contohnya seperti slide yang nantinya akan saya tampilkan. Begitu pula dari dari beberapa artikel yang ada, contohnya ini menampilkan beberapa kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional dari sistem yang dikembangkan oleh si pengguna tersebut. Oke, contohnya seperti ini untuk yang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Contohnya analisis dan perancangan aplikasi mobile, panduan transportasi berbasis Android di Bali contohnya. Oke, nanti pendahuluannya seperti apa. Selanjutnya landasan teori di sini contohnya karena dia akan menggunakan perangkat mobile, berarti kan ada pembahasan tentang Android, arsitektur Android, selanjutnya Android SDK, analisis aplikasinya, performance, information, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya dia membahas tentang pengertian pengangkutan yang lebih ke transportasi ya, pengangkutan, fungsi pengangkutan, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk yang kebutuhan fungsional dan non fungsional itu ada di mana? Biasanya nanti ada di sini. Oke, saya lanjut. Nah, ini nih, analisis kebutuhan sistem.
Analisis kebutuhan fungsional atau yang biasa disebut dengan functional requirement. Kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa aja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Oke, ini contohnya dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka perlu dibuat sistem yang mampu ini menampilkan informasi petunjuk atau panduan jalur serba gita, contohnya berdasarkan pencarian user. Serba bisa ya. Sistem mampu menampilkan rute serba gita, sistem mampu menampilkan informasi bis berdasarkan pencarian user dan yang lain-lainnya. Selanjutnya untuk yang non fungsional seperti apa contohnya? Ini contohnya. Kebutuhan perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, kebutuhan informasi contohnya, selanjutnya nanti kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Ini contoh kalau berbicara tentang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Begitu pula dari beberapa artikel yang ada di contohnya seperti perancangan sistem informasi penerimaan karyawan. Di sini ditulis juga kebutuhan fungsional dan non fungsional. Sebentar. Biasanya ada nih kebutuhan fungsional dan non fungsional. Bisa nanti kita cari contohnya fungsional. Nah ini nih, analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional di analisa kebutuhan ya. Ini berkaitan dengan contohnya kayak level calon karyawannya, selanjutnya level HRD-nya, nanti bisa ngapain aja. Selanjutnya level tim seleksi. Ini contohnya seperti ini. Oke, berikutnya nanti bisa masuk lagi ke yang non fungsional. Oke, ini untuk yang kebutuhan yang non fungsional. Selanjutnya kebutuhan level direktur. Kebutuhan non fungsional contohnya seperti perangkat keras, perangkat lunaknya untuk mengembangkan sistem dan yang lain-lainnya. Baru nanti masuk ke rancangan sistem. Oke, ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ketiga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.